cocok buat panas-panas gini. Iya, arisannya juga alhamdulillah selesai. Iya Pak, kemarin itu sampean mau curhat apa ya Pak? Yang pas mau pulang itu sampean mau ngomong apa itu? Ini Bu, kemarin kan saya lihat video yang dibuat, Video yang mana ya Pak ya? yang diferensiasi itu. Oh, video yang saya praktek ngajar pakai RPP diferensiasi. Ya, Oh, kenapa Pak? saya kok jadi kepikiran murid saya. Ketika pelajaran, mereka itu cepat bosan, cepat ngantuk, dan tidak perhatikan pelajaran. Gimana ya Bu? Kira-kira kenapa ya Pak? Sebabnya kenapa kok anak-anak siswanya Bapak itu waktu pelajaran bahasa Indonesia bosen itu? Apa mungkin karena cuma membaca saja ya Bu? Membaca lewat buku paket. Ya kira-kira kalau cuma membaca saja Bapak sendiri bosen enggak? Ya bosan sih. Oh, berarti kalau masalahnya tadi karena pelajarannya cuma membaca saja toh Pak. Ya cuma pakai buku paket saja. Terus setelah melihat video saya, kira-kira gimana itu Pak? Intinya kita pakai media pembelajaran ya, pakai video dan alat peraga itu. Oh, itu namanya diferensiasi konten, Pak. Nah, jadi kemarin itu saya menggunakan video diferensiasi RPP, diferensiasi konten sama KSE. Mungkin itu bisa diterapkan di kelasnya Bapak. Oh, mungkin juga ya, besok saya akan coba pakai media pembelajaran. Kira-kira kalau misalnya diterapkan di kelas Bapak, mau pakai yang diferensiasi apa, Pak? Mungkin kalau untuk materi saya cocok dengan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Ya, bagus itu Pak. Terus kira-kira Bapak sudah bisa belum membuat RPP-nya? Nanti akan saya coba. Tolong dibantu ya. Oh siap. Jadi ntar ketika Bapak mau bikin RPP bisa dikonsultasikan ke saya. Terus kira-kira kapan Bapak mau mengimplementasikan langsung di kelas Pak? Mungkin hari Senin lusa. Hari Senin? Ya. Senin itu berarti tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 5. Oh ya, siap. Ntar sebelum masuk ke kelas, RPP-nya saya lihat dulu ya Pak. Ya. Terus kalau misalnya ntar di kelasnya, boleh Pak saya ikut masuk di kelas? Oh siap Bu, enggak apa-apa. Tolong bantuannya ya Bu. Oh siap. Cuman itu toh Pak kemarin mau ngomongnya mau. Iya Bu. Oh curhat masalah siswa ya, namanya siswa Pak. Kan kita juga membuat RPP itu harus sesuai dengan maunya siswa itu apa belajarnya, mau diferensi si konten. Kalau konten ya medianya kita perbanyak Pak. Jadi sampean sudah tahu kan anak itu jadi bosen di kelas itu karena apa? Ya karena tidak pakai media ya. Iya, masa cuma baca toh. Kalau saya juga baca toh juga cukup bosen itu Pak. Oh ya, terima kasih. Ya terima kasih. Sama-sama Pak, saya tunggu aksinya ya Pak ya. Ya. Oh iya Pak, tadi kan sampean bilang mau bikin RPP diferensiasi gitu kan. Biar sekalian aja Pak, karena ini sudah hari Sabtu kan prakteknya besok Senin. Ya. Kira-kira sampean sudah punya bayangan belum? Mau pakai RPP apa tujuan dari pembelajarannya itu apa? Itu kira-kira sampean mau apa materinya? Senin itu materinya tentang struktur eksposisi. Tujuan pembelajarannya Pak yang mau dicapai? Peserta didik mampu mendeskripsikan bagian-bagian struktur dari teks eksposisi. Terus? Dan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks dari teks eksposisi yang dibaca. Degrinya apa itu Pak? Dengan tepat. Oke, baiklah berarti tujuannya sampean sudah tahu kan tujuannya itu apa. Terus
apa, Pak? Mungkin yang saya kembangkan sikap religius. Religius. Kalau religius itu masuk kepada kesadaran diri, Pak. Terus apalagi? Oh, Bapak belum tahu maksud apa KSE. Oh iya, jadi KSE itu adalah bagaimana kita menyiapkan siswa untuk siap dalam pembelajaran. Nah, KSE itu salah satunya ada kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri. Apa itu contohnya? Kalau yang kesadaran diri tadi Pak Jo juga nyebutkan, yaitu berdoa, kemudian kesadaran sosial. Bisa contohnya kalau kesadaran sosial, kalau anak cuma membaca tok, kira-kira kesadaran sosialnya gimana, Pak? Bisa nggak? Kurang. Berarti untuk KSE Bapak mau nerapin apa? Untuk diskusi. Nah, diskusi bagus itu, Pak. Bisa dimasukkan untuk diskusinya. Terus area pengembangan yang tidak dicapai itu apa, Pak? Diferensiasinya sampai mau pakai apa? Kalau misalnya menggunakan generasi konten, nanti bisa membaca, kemudian menggunakan PowerPoint, terus dengan mencari di internet dan lain-lain. Oh, dan lain-lain. Jadi untuk area pengembangan yang dicapai tadi kan Bapak bilangnya anak-anaknya cepat bosan. Terus kemudian Bapak menggunakan diferensiasi kan untuk mengusir kebosanan dari anak-anak. Gitu kan tadi? Bisa nonton video di YouTube ya? Boleh, Pak. Sampean sebelum pembelajaran boleh lihat video di YouTube untuk referensinya. Tapi tidak boleh melenceng dari RPP, Pak. Jadi RPP-nya ntar dibuat sesuai dengan apa pembelajaran materinya. Untuk yang diferensiasi mau pakai diferensi konten, apa diferensi proses, atau diferensiasi apa aja bisa. KSE-nya juga dimasukkan ya, Pak ya. Strategi yang disiapkan apa, Pak? Menyusun RPP, menyiapkan media, Ya. menyiapkan bahan referensi. Oh ya. Jadi RPP-nya tadi apa, Pak? Kalau RPP yang biasanya Bapak gunakan apa? Cuma RPP biasa kan? Biasa, yang cuma membaca saja. Nah, setelah melihat video saya kemarin, Bapak jadi penasaran. Jadi besok Bapak menyiapkan RPP apa, Pak? Diferensiasi sama kesadaran kompetensi sosial. Yang akan saya terapkan. Medianya juga disiapkan ya, Pak. Medianya kira-kira Bapak mau pakai apa? Pakai PowerPoint, kemudian pakai KPG, dan pakai kertas pajang. Oh ya, bagus, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan yang terakhir Bapak juga sudah menyebutkan strategi yang akan dipersiapkan untuk praktek belajar hari Senin. Saya tunggu ya, Pak ya, prakteknya. Sudah itu, Pak? Ya, belum. Oke. Tapi saya masih lapar. Masih lapar, silakan ya, Mbak. Ntar boleh pesan lagi, Pak. Boleh pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik semuanya? Baik, Pak. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Baik, sekarang kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Akan belajar tentang kelanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang tes eksposisi. Iya, Pak. Ada yang masih ingat tes eksposisi itu apa? Ya. Ya, Pak. Teks eksposisi adalah
sekarang kita lanjutkan materi untuk hari ini, yaitu tentang struktur tes eksposisi. Bisa kalian lihat di depan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur tes eksposisi. Baik, kita perhatikan teks berikut. Silakan diperhatikan. Silakan dibaca dan perhatikan baik-baik. Ya, ini contoh teks eksposisi. Silakan perhatikan. Dalam teks eksposisi ada 3 bagian atau 3 struktur. Silakan dibaca bagian pertama. Sudah, kemudian silakan bandingkan dengan bagian kedua. Sudah dibaca, kemudian bandingkan dengan bagian ketiga yang paling bawah ini. Sudah? Ada yang tahu perbedaannya dari tiap-tiap bagian tes eksposisi tersebut? Ya, silakan. Saya Pak, Ya, jadi pertama berisi satu permasalahan. jadi bisa kita perhatikan kalau bagian pertama tersebut berisi atau disebut dengan tesis. Kemudian bagian kedua disebut dengan rangkaian argumen. Kemudian bagian yang ketiga disebut tesis berisi apa saja? Ya, ini yang seperti kalian tadi teman-teman kalian tadi sampaikan, bahwa tesis itu berisi isu, pandangan umum penulis, kemudian rangkaian argumentasi berisi kemudian di sini ada sebuah tabel. Ini nanti kalian isi menjadi struktur dari tes eksposisi. Kemudian ada kalian ada satu tabel. Ini kan kosong kan? Nah, kalian mengisinya. Nanti ada kertas warna-warni yang berisi tulisan. Tugas kalian menempel pada bagian yang tepat. Mana kalimat yang merupakan bagian tesis, mana kalimat yang merupakan pendapat atau rangkaian argumen, dan mana bagian yang merupakan penegasan ulang. Baik, ketua kelompok silakan maju ke depan, ambil kertasnya. Sudah selesai tugasnya? Baik, tugas selanjutnya kalian tempelkan hasil kerja kelompok kalian di dinding dekat kalian. Sudah selesai menempelnya? Sekarang tugas berikutnya kalian adalah menilai hasil teman kalian. Ini ada 2
wajah. Yang satu wajah. Cemberut. Yang satu wajah. Senyum. Ya. Kalau senyum berarti, Suka. kalau cemberut berarti. Tidak suka. Ya, nanti kalau suka dengan pekerjaan atau hasil karya teman kalian, menurut kalian pekerjaannya sudah benar, beri tanda. Suka. Kalau pekerjaan teman kalian berpendapat Tidak suka. kurang benar, beri tanda. Tidak suka. Ini saya berikan ke Saya. masing-masing kelompok, kemudian silakan berkunjung ke kelompok lain. Kalian menilai kelompok lain? Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Teks eksposisi memiliki 3 bagian yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah hadir Pak Rahim selaku pengajar praktek dan Pak Jun selaku coaching yang kemarin sudah melakukan praktek pembelajaran diferensiasi dan KSE. Hasil observasinya, penerapan KSE dan diferensiasi sudah tampak dan sangat baik, yaitu pada awal pembelajaran, inti dan akhir pembelajaran. Pembelajaran juga sudah student center yang awalnya kemarin yang aktif gurunya, kalau pada praktek Pak Jun kemarin sudah siswanya yang aktif. Kemudian penggunaan modal pembelajaran discovery learning sudah sesuai dengan alur pembelajarannya. Peserta didik mampu mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan mendemonstrasikan unsur-unsur teks sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Semua proses yang dilakukan akan berbuah manis ketika melihat siswa yang kita ampu dengan sepenuh hati menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan karakter. Selamat Pak Jun, sudah berhasil penguasaan kelasnya. Terus perasaannya Pak Jun gimana kemarin? Terima kasih Bu atas bantuannya kemarin. Perasaan saya setelah mengajar kemarin jadi lega sekali, karena peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan tercapai. Kira-kira perasaannya gimana Pak setelah menggunakan KSE dan diferensiasi? Perasaan saya senang dan gembira karena peserta didik mampu aktif Bu. Tidak seperti dulu yang hanya pasif mendengarkan dan mencatat. Sekarang mereka dapat mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan. Baiklah, bagus sekali. Terus Pak, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Apakah Pak Jun mau menggunakan RPP diferensiasi dan KSE serta menggunakan model pembelajaran yang aktif kreatif untuk melayani murid, atau mau tetap mempertahankan proses pembelajaran tradisional seperti yang dulu? Tentu saja Bu, untuk kedepannya saya akan berusaha untuk menggunakan pembelajaran yang diferensiasi dan menggunakan KSE, karena saya rasakan sendiri bahwa dengan pembelajaran yang diferensiasi dan KSE jadi lebih mudah dan peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi percakapan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih Pak Rahim atas bimbingannya. Coaching akademik sudah selesai dilaksanakan dan hasilnya alhamdulillah
bagus, sudah sesuai dengan tujuan awal yang disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.